Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Geografer Sejarah Pardede akan sama-sama kita membahas mengenai persalinan normal. Dan beberapa slide ini sumbernya saya ambil dari Clinical Decision Making Series Obstetri dan Ginekologi yang diterbitkan oleh UGM Press. Baik, ini ada skenario. Di sini pada intinya akan merepresentasikan apa yang akan kita pelajari mengenai persalinan itu. Oke, baik, kita akan mulai. Pertama, apa yang akan kita hadapi untuk menangani kasus persalinan? Itu cara menghadapinya adalah yang pertama kita melakukan pemeriksaan awal, pemeriksaan tanda vital seperti itu pada kondisi ibu. Kemudian diikuti dengan bagaimana kondisi janin. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik yang meliputi anamnesis, bagaimana kondisi fisik ibu, kemudian apakah ibu merasakan tanda persalinan, kemudian apakah ibu memiliki penyakit penyerta. Kemudian kita melakukan manuver Leopold, ini untuk menentukan bagaimana posisi atau orientasi janin. Kemudian kita juga melakukan penilaian terhadap HIS, kemudian mendengarkan detak jantung janin dengan fetal Doppler, fetal heart rate. Kemudian kita mengukur tinggi fundus uteri untuk kita menentukan apakah ibu dengan umur kehamilan tersebut sesuai dengan tinggi fundusnya. Kemudian terakhir kita lakukan pemeriksaan dalam berupa bagaimana pendataran serviks, sudah buka berapa, apa presentasi janinnya seperti apa, dan juga denominatornya. Jadi ini kira-kira juga kita perlukan untuk melakukan penilaian terhadap skor Bishop. Nah, jadi tujuannya sebenarnya adalah supaya kita menentukan diagnosis dan rencana terapi yang baik kepada ibu. Apakah kita mau lakukan persalinan melalui vagina atau melalui pembedahan sesar. Nah, itu semua akan ditentukan dari pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan. Baik, di sini kita lanjut tentang tanda-tanda persalinan. Jadi ini ada beberapa hal yang menjadi tanda persalinan. Ada lightening, settling atau dropping, ya. Kemudian ada perut terlihat lebih melebar, ya. Dengan ini TFU-nya menurun. Jadi jarang orang yang sebentar lagi mau bersalin itu TFU-nya masih di atas 40, itu jarang. Biasanya TFU-nya sudah turun sehingga di atas 40 itu jarang dan lebih sering di bawah 40 cm. Kemudian perasaan sering atau susah kencing, ya, karena ini uterusnya sudah membesar. Kemudian ada perasaan sakit di perut oleh adanya kontraksi lemah dari uterus. Kadang-kadang kontraksi uterus ada sifatnya asli dengan palsu. Sifat kontraksi asli itu berkaitan dengan HIS. Dia itu akan membuat serviks terdilatasi. Sementara untuk kontraksi yang jenisnya palsu atau Braxton Hicks contraction itu sifatnya palsu karena dia tidak menyebabkan dilatasi atau terbukanya serviks. Itu bedanya. Kemudian di pemeriksaan dalam diketahui ada serviks yang melembek, mulai datar, dan ada sekresi cairan, ya, bertambah dan bisa bercampur darah sedikit, ya, itu darahnya. Nah, kalau dibilang tanda-tanda permulaan, maka ini berkaitan dengan HIS, ya. Ada rasa sakit karena HIS-nya semakin kuat, kontraksi aslinya semakin kuat, semakin sering dan semakin teratur. Makanya rasa sakitnya semakin bertambah, nyeri seperti itu. Kemudian ada keluar lendir bercampur darah yang lebih banyak karena robekan kecil pada serviks. Jadi terdapat ada lendir gitu, ya. Selain juga ada air ketuban yang pecah, ya, sebelum kala kedua atau awal kala kedua. Kemudian kadang-kadang, ya, ketuban pecah dengan sendirinya,
Kemudian pada pemeriksaan dalam, serviks sudah semakin mendatar dan semakin membuka atau semakin terdilatasi. Nah, jadi apa sih sebenarnya sebab-sebab atau mekanisme mengapa terjadi persalinan? Ada beberapa teori di sini. Yang pertama kaitannya dengan hormon. Di sini dikatakan penurunan kadar progesteron sehingga akan menyebabkan induksi persalinan diiringi dengan peningkatan kadar estrogen. Karena estrogen ini akan meningkatkan reseptor oksitosin pada uterus, sehingga oksitosin juga banyak yang bisa menempel di otot uterus. Nah, kemudian untuk terkait teori oksitosin di sini mengatakan bahwa karena kepala bayi itu sudah berada di bawah, ya kan, akan menstimulasi terproduksinya oksitosin dari hipofisis. Nah, sehingga nanti semakin dia turun, maka semakin terstimulasi hipofisis itu untuk memproduksi oksitosin. Nah, kemudian ada yang berkaitan dengan keregangan otot-otot rahim. Ya, ini juga terpengaruh pengaruh janin, hipofisis dan glandula suprarenal. Jadi hipofisis janin itu juga akan menginduksi ya persalinan dengan cara mengeluarkan hormon. Kemudian hormon yang keluar dari hipofisis ini akan menstimulasi glandula suprarenal, itu akan mengeluarkan yang namanya glukokortikoid. Nah, sehingga nanti glukokortikoid ini juga akan keluar dari glandula suprarenal, kemudian akan menginduksi persalinan. Nah, itu teori tentang pengaruh janin. Kemudian ada yang berkaitan dengan prostaglandin, F2 dan E2, kemudian berkaitan dengan tekanan serviks ini, dan ada kontraksi Braxton Hicks yang progresif. Ini adalah kontraksi palsu, ya, tidak menyebabkan terdilatasinya uterus. Kemudian ada rangsangan terhadap plexus Frankenhauser. Ya, ini adalah suatu anyaman saraf yang bila terangsang karena membesarnya uterus sehingga merangsang plexus Frankenhauser, akibatnya anyaman saraf ini akan salah satunya anyaman saraf ini akan menyebabkan persalinan karena dia terangsang. Oke, jadi intinya semua ini adalah bisa terjadi atau menimbulkan adanya his atau kontraksi asli dari teori-teori ini. Nah, jadi apa itu his? His itu adalah gelombang kontraksi yang reguler, yang teratur, yang ritmis, yang amplitudenya semakin lama semakin meningkat, yang terjadi bukan hanya pada satu sisi tetapi dua sisi simetris atau disebut dengan simetris. Yang kanan juga ada, yang kiri juga ada. Itulah yang disebut dengan his. Jadi dia itu pacemakernya, ya, di sini tanda bintang itu adalah pacemakernya adalah di bagian fundus yang di situ merupakan lokasi masuknya tuba. Nah, ini kira-kira di sini. Nah, di sini untuk pacemakernya, sehingga kalau dibilang his itu dominannya di mana? Dominannya adalah di fundus karena di situ adalah pacemakernya. Nah, sehingga nanti kontraksi ini, gelombang kontraksi ini akan menyebar, ya, baik yang berasal dari kanan maupun kiri, menyebar sampai ke kanalis cervicalis, ya. Di sini kanalis cervicalis sebagai locus minoris, dan di bagian serviks ini akan terdilatasi. Sementara bagian fundus di sini akan kontraksi sebagai segmen aktif, dan bagian bawah itu sebagai segmen pasif. Karena bagian bawah ini tidak banyak serabut ototnya dan kolagennya yang banyak. Gitu. Nah, itulah his, adalah kontraksi yang asli menyebabkan terdilatasinya serviks.
Nah, kapan sih dikatakan HIS itu baik dan ideal? Nah, tadi kontraksinya simultan, simetris, kekuatan terbesar ada di fundus uteri, kemudian terdapat periode relaksasi. Jadi kalau misalkan tidak terdapat periode relaksasi, berarti kontraksi HIS itu terlalu kuat, bisa menyebabkan suatu hipertonik. Jadi itu tidak normal atau tidak baik dan tidak ideal. Seharusnya dia itu tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lemah. Dan di antara kontraksi yang satu dengan yang berikutnya ada periode relaksasinya. Kemudian kalau dia sudah kontraksi diikuti dengan retraksi otot-otot korpus uteri. Gitu ya. Jadi kalau dia udah kontraksi, dia akan retraksi otot-otot itu sehingga si serviks itu akan terdilatasi. Nah, sekali lagi serviks itu dia tidak banyak ya, serabut ototnya sedikit dan ada kolagen. Jadi dia akan mudah tertarik karena retraksi ini. Sehingga terjadilah yang namanya pendataran serviks atau cervical effacement, diikuti dengan pembukaan atau dilatation of cervix atau cervical dilatation. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita nilai apakah HIS ibu ini baik ya. Itu dari amplitudonya, kemudian frekuensinya dan lama HIS ini. Saya ulangi, dari amplitudonya, kemudian dari frekuensinya dan lama HIS ini. Nah, dari amplitudonya kita menggunakan yang namanya Montevideo units. Nah, apa itu maksudnya amplitudo? Itu adalah intensitas total dari setiap kontraksi dalam 10 menit. Saya ulangi, ini intensitas total dari setiap kontraksi dalam 10 menit. Jadi kalau dalam 10 menit ada 5 kali kontraksi, intensitas 5-nya itu ditambah. Itulah yang disebut sebagai amplitudo dengan satuan unit Montevideo. Dikatakan adequate for labor, cukup untuk digunakan saat persalinan itu kalau nilai amplitudo dengan satuan Montevideo itu lebih dari 200. Nah, jadi kalau kurang dari 200 maka itu tidak cukup. Seperti itu ya. Kemudian untuk frekuensi itu adalah terkait jumlah HIS, berapa kali kontraksi yang asli dalam 10 menit. Dan yang terakhir itu lamanya. Jadi tiap-tiap HIS itu biasanya pas dia kontraksi berapa lama dia kontraksi, berapa lama itu diukur dalam detik. Nah, jadi bagaimana kita melakukan pengukuran HIS itu adalah menggunakan kardiotokografi. Ini merupakan lembaran yang keluar dari alat kardiotokografi. Nah, kita lihat kardio itu berkaitan dengan jantung. Toko itu berkaitan dengan kontraksi uterus. Grafi itu berarti ini. Gambaran seperti ini namanya grafi. Nah, ingat pertama kali yang kita lakukan pengukuran biasanya dalam 10 menit. Nah, kita lihat dulu hasil kardiografinya. Untuk fetus, detak jantungnya yang normal antara 120 sampai 160. Antara 120 sampai 160. Nah, kalau kita lihat di sini di antara 120 sampai 160 berarti ini adalah normal fetal heart rate, seperti itu interpretasinya. Tetapi kalau dia kurang dari 120 itu mengindikasikan bradikardi, lebih dari 160 mengindikasikan takikardi. Nah, untuk pembacaan tokografinya tadi apa aja yang dinilai ada 3, amplitudo, frekuensi, dan lama kontraksi.
Bagaimana kita menghitung amplitudo tadi? Intensitas total, berarti ini intensitas di kontraksi yang pertama, ditambah yang kedua, ditambah yang ketiga, ditambah keempat, dan ditambah yang kelima. Dalam 10 menit, ya, harus dalam 10 menit. Nah, kita akan melihat bagaimana taunya ini intensitas yang pertama ini, gelombang yang pertama itu 52. Itu kita ukur dari baseline-nya di sini sampai ke atas. Ya. Jadi kalau dari sini bisa kita ukur ya. Ini kira-kira di angka sekian ya di titik ini. Nanti dikurangi dengan yang bagian bawah ya. Jadi dari atas ini, dari puncak sampai ke bagian bawahnya di sini. Jadi bagian bawah itu kita harus jadikan acuan, harus digarisbawahi gini supaya mudah untuk menghitungnya. Jadi ditambah ya, ini semua ditambah. Ingat tadi ini bagaimana hitungnya dari sini sampai sini, gitu ya. Begitu juga untuk intensitas gelombang berikutnya. Totalnya adalah 242. Nah, ini lebih 200, lebih dari 200 sehingga ini adequate for labor. Nah, frekuensinya itu 5 kali. Kita lihat karena ini gelombangnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 dalam 10 menit. Dan lama kontraksinya satu kotak ini ada, Anda lihat di sini, dari kotak ini mulainya, saya pakai pen saja, dari kotak ini sampai kotak yang satu ini. Nah, kira-kira ada berapa? Ada 1, 2, 3, ada 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7. Sisanya nanti Anda hitung sendiri ya. Jadi kira-kira dalam range 60 detik. Jadi begitu untuk melihat topografi ya. Jadi ini semua adalah kardio topografi. Baik, kita akan lanjut. Jadi kita tahu bahwa proses persalinan itu terdiri dari 4 fase. Ya, kala 1 itu terjadi pematangan dan pembukaan serviks sampai lengkap, disebut sebagai kala pembukaan. Kala 2 itu terjadinya pengeluaran atau ekspulsi dari bayi yang dimulai dari occiput, sinciput, dahi, hidung, mulut, mental atau dagu, baru badan, baru ekstremitas. Kala 3 baru yang keluar adalah plasenta. Kemudian ikuti kala 4 itu adalah masa 2 jam setelah parasus. Di sini harus kita lihat bagaimana kondisi hemostasis. Nah, sehingga di sini manajemen tiap kala itu berbeda-beda. Kita lihat untuk manajemen pada kala pertama, kita lihat dari sifat hisnya bagaimana. Di kala 1 awal atau yang disebut sebagai fase laten, kala 1, itu tadi hisnya itu amplitudonya 40 mm air raksa dan timbul setiap 1 menit, setiap 10 menit. Jadi setiap 10 menit sekali, 10 menit sekali. Dan lamanya itu adalah 20-30 detik. Jadi lama kontraksinya tadi 20-30 detik dengan amplitudo yang 40 mm Hg. Dan dilatasinya sampai 4 cm. Sementara kalau dikatakan fase lanjut atau fase aktif sampai fase akhir, kelas 1 akhir, itu amplitudo makin naik sampai 60 mm air raksa dan frekuensinya tadi kalau yang fase laten kan setiap 10 menit itu cuma 1 kali. Tetapi kalau sudah fase aktif setiap 10 menit itu bisa 2 sampai 4 kali per 10 menit. Dengan lama kontraksi itu panjang ya, 60 sampai 90 detik. Kemudian ada dilatasi ya yang dimulai dari 5 cm sampai 10 cm. Jadi kalau kita perhatikan di sini tadi amplitudonya
rata-rata di sini udah 52, 50, sudah lebih dari 40. Ya kan? Kalau dia fase 1 yang laten harusnya cuma sampai 40. Berarti ini sudah fase 2 yang fase 1 yang kala 1 dengan fase aktif. Diikuti karena frekuensinya sudah 5 kali ya. Bahkan ini sudah 5 kali dan lama kontraksinya tadi 60 detik ya, cocok untuk fase kala 1 fase aktif seperti itu. Nah, kemudian ini ada tentang fase pada kala 1, fase pematangan atau pembukaan serviks, kemudian masuk ke fase laten, masih terbuka 4 cm saja. Kalau sudah mulai terbuka 5 cm, maka tanda dari fase aktif. Nah, jadi proses tadi yang ini, proses fase pematangan atau pembukaan serviks, pada ibu yang baru hamil dan baru melahirkan, jadi masih anak pertama, itu proses fase pematangannya berbeda dengan pada ibu yang sudah lebih dari 1 kali hamil dan melahirkan. Kita lihat kalau mereka yang baru primigravida itu terjadi penipisan, effacement, kemudian terjadi pembukaan. Tetapi kalau pada multigravida itu terjadi bersamaan. Bahkan langsung dia terjadinya. Setelah menipis langsung sama-sama membuka. Karena ini ibunya istilahnya sudah biasa gitu. Kalau ini kan baru mulai baru pertama kali melahirkan. Yang kedua, OUI atau ostium uteri internum pada primigravida itu duluan terbuka. Sementara kalau yang multigravida itu sama-sama terbukanya, yang internum dan eksternum untuk ostium uteri. Sementara di primigravida yang duluan itu adalah OUI. Dan ini kita lihat periode kala 1 pada primigravida relatif lebih lama ya. Sekitar 20 jam. Karena fase latennya lebih lama. Jadi fase laten itu fase ini dari mulai pembukaan serviks dari 0 sampai 4 cm. Itu lama sekali pada primigravida. Bisa sampai 20 jam. Sementara pada multigravida dia lebih cepat. Kira-kira 14 jam. Nah, ini tadi menggunakan pemeriksaan dalam kita untuk menilai bagaimana dilatasi dari ibu, pendataran dilatasi serviks, pendataran serviks, stationnya berapa. Kalau -3 berarti masih di atas spina ischiadica, +3 berarti sudah di bawah spina ischiadica. Kemudian konsistensi serviks masih kaku atau tidak, atau sudah lunak, dan posisinya di depan pasti lebih matang daripada di belakang. Nah, jadi intinya semakin besar nilai ini, maka semakin matanglah serviks itu. Nah, jadi prosedur tindakan kita akan lihat di sini informasi tentang ibu pada kala 1 ya, ini khususnya informasi tentang ibu, kondisi janin, dilakukan pemeriksaan denyut jantung janin setiap 30 menit. Tetapi kalau misalkan ada tanda gawat janin, maka kita akan lakukannya setiap 15 menit. Kemudian kalau misalkan diketahui ada abnormal, maka kita langsung melakukan kardiotokograf. Kita juga menilai air ketuban dan warnanya seperti apa. Kalau sudah pecah ya biasanya di akhir dari kala 1. Kemudian apakah penyusupannya sudah baik atau belum. Kemajuan persalinannya kita tinjau setiap 4 jam. Sudah turun dan sudah terbuka berapa serviksnya dan sudah turun sampai mana si kepala bayi itu. Kita juga menilai kondisi ibu, penilaian his, nadi, suhu, tekanan darah, jumlah urin, apakah ada proteinuria atau tidak, apakah ada asetat atau tidak, dan seterusnya. Kemudian bisa juga kita lakukan analgesi epidural, bisa dipertimbangkan ya dalam mengatasi nyeri saat persalinan. Nah, beberapa komplikasi misalkan kalau partus sudah pembukaan 5, berarti sudah fase aktif, tetapi disertai dengan partus tidak maju. Jadi partusnya tidak maju gitu, janinnya tidak keluar, maka kita lakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi.
Nah, untuk manajemen kala 2 itu diawali dengan pecahnya ketuban. Nah, dibedakan jadi kala pasif dan aktif. Intinya perbedaan pasif dan aktif ini ketika ibu sudah mengejan dan memiliki rasa ingin mengejan, maka itu fase aktif. Dan ketika sudah ada itu, maka kita langsung melakukan pimpin persalinannya. Langsung kita pimpin persalinannya. Tetapi kalau misalkan sudah terdilatasi lengkap 10 cm, tetapi belum ada rasa ingin mengejan, maka itu masih kala 2 pasif. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini penilaian apa yang kita lakukan di kala 2, frekuensi HIS-nya kita nilai setiap setengah jam. Kemudian tekanan darahnya dinilai setiap 1 jam. Suhu tubuh ibu dinilai setiap 4 jam. Urinasinya berapa kali. Dan kita tawarkan pemeriksaan vagina tiap jam pada kala 2. Fase aktif khususnya atau jika pasien meminta. Nah, ini adalah proses-proses singkatnya di kala 2 itu seperti apa. Intinya kalau dia fasenya sudah aktif, maka ada ingin mengejan semakin kuat ya. Kemudian perineumnya akan meregang sehingga anusnya akan membuka. Nah, kemudian ada pengeluaran kepala dulu, baru badan, diikuti anggota badan. Kemudian kita bisa melakukan episiotomi midlateral ya, bila diperlukan. Nah, berikut adalah gerakan utama atau cardinal movement dari delivery itu. Jadi proses pertama adalah proses yang floating ya. Di sini berarti kepala bayi masih bisa digerak-gerakkan ya. Pada Leopold 3 dan 4 kita masih bisa menggerak-gerakkan kepala bayi. Tetapi ketika sudah engage, kepala bayi itu tidak bisa digerakkan lagi, sudah nempel. Nah, kalau sudah proses ini, apakah delivery-nya bisa baik, itu juga dipengaruhi oleh yang disebut dengan sinkritismus atau dia asinkritismus anterior atau posterior. Kalau sinkritismus baik ya, berarti dia itu sutura sagittalisnya tegak lurus dengan garis konjugata diagonal ya. Garis konjugata anatomika ya, dari upper symphysis pubis sampai promontorium. Kalau sutura sagittalisnya itu tegak lurus dengan garis itu, maka itu sinkritismus. Tetapi kalau sutura sagittalisnya mengarah ke sakrum, maka itu yang asinkritismus anterior. Kalau sutura sagittalisnya mengarah ke symphysis, maka itu adalah asinkritismus yang posterior. Jadi kalau mengarah ke sakrum yang anterior, mengarah ke symphysis yang posterior. Nah, yang baik itu adalah sinkritismus, dia tegak lurus, kemudian dia melakukan proses yang namanya fleksi. Ya, fleksi jadi dagu dari janin akan sangat berdekatan dengan toraks, sehingga dengan cara seperti ini bayi dimungkinkan untuk melewati pintu atas panggul atau konjugata, biasanya melewati konjugata obstetrika seperti itu, bisa melewati konjugata itu. Kemudian dia juga diikuti dengan turun-turun lagi atau further descent sambil melakukan internal rotation. Nah, internal rotation ini kita lihat di sini bagian occiputnya akan dekat sekali sejajar gitu ya, satu sumbu dengan symphysis pubis. Nah, itu dia. Itu namanya kalau sudah komplit rotasi internal posisinya seperti ini. Jadi bagian occiput itu sudah sejajar seperti ini, pas dia di bagian anterior di sini. Nah, posisi seperti ini akan memungkinkan bayi untuk melewati distansia interspinosum yang diameternya itu lebih kecil dari diameter yang sebelumnya. Nah, kemudian setelah melakukan rotasi interna atau putaran paksi interna, dia akan melakukan ekstensi. Nah, ekstensi seperti ini ya, di sini disebut sebagai crowning. Jadi kepalanya seperti mahkota gini ya, nampak dari vagina. Itu namanya crowning, nampak dari vagina bagian luar ya, eksternal.
Ini crowning. Nah, kemudian setelah crowning dia akan putar lagi di eksternal atau external rotation atau restitusi. Nah, yang menarik di sini arah dia berputar itu sama dengan arah dia yang masih ada di fase 1 ini. Anda lihat fase 1 dia menghadap ke kanan, maaf kalau di sini dia menghadap ke kanan ya. Di nomor 6 dia juga menghadap ke kita ya, menghadap ke kanan juga. Sehingga di sini kita bisa menebak ya, kalau misalkan di rotasi eksternalnya posisinya seperti ini, maka pada saat masih di dalam janin kira-kira posisinya juga sama. Kemudian yang dilakukan di sini pada bayi adalah delivery bagian bahu anterior dan diikuti yang posterior. Jadi ada prosedur tindakan itu menggunakan guideline dari asuhan persalinan normal. Kemudian posisi persalinan itu kita hindari ya, posisi seperti supinasi, jangan supinasi itu kurang baik dan tidak baik ya. Dan supinasi juga dihindari. Dan pertama kali pada fase 2 ini jangan dilakukan masase perineum. Jangan ditekan-tekan perineum itu. Bagian perineum itu di sini, jangan ditekan-tekan. Hanya dipegang saja ya, supaya nanti kita melakukan tekanan ke kepala bayi supaya tidak terlalu menekan perineum posterior ini. Nah, kemudian tindakan episiotomi juga bisa diindikasikan kalau memang diperlukan. Ya, biasanya lebih dianjurkan itu yang posisi yang mediolateral. Nah, kemudian komplikasinya seperti apa? Pada kala 2 itu bisa jadi kala 2 dia memanjang. Kalau dia dalam 2 jam tidak keluar bayinya. Pada mereka yang belum pernah melahirkan. Tetapi pada mereka yang sudah berkali-kali melahirkan, itu kalau lebih dari 1 jam bayinya nggak lahir, maka itu juga dikatakan kala 2 memanjang. Kemudian bila tidak ada indikasi CPD, ya kita lakukan ekstraksi vakum atau kunam. Tapi bila ada CPD atau gawat janin, maka kita langsung lakukan seksosasaria. Ya, jadi kalau misalkan sudah diketahui ada CPD, maka langsung lakukan pembedahan. Ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan perujukan dengan pemberian oksigen 3 LPM nasal kanul dengan pemantauan DDJ selama transportasi bila ada tanda-tanda gawat janin di kala 2. Nah, manajemen kala 3 di sini biasanya plasenta itu lahir maksimal 20-30 menit setelah bayi lahir. Nah, tapi kalau misalkan plasentanya nggak lahir, maka itu disebut sebagai retensio placenta. Nah, kemudian di kala ketiga ini kita lanjutkan evaluasi tetap terhadap kontraksi uterus. Jadi kontraksi uterus ini masih diperlukan ya pada kala 3 meskipun bayinya sudah lahir, tapi kan plasentanya juga diperlukan untuk dikeluarkan. Sehingga kita butuhkan juga kontraksi uterus untuk mengeluarkan plasenta ini. Kemudian ini kita lakukan di kala 3 juga pemeriksaan serviks, vagina, dan perineum. Mana tahu ada robekan-robekan di daerah perineum. Kemudian kita juga sambil memantau ya, sambil melakukan manajemen kala 4. Nah, ini tadi untuk pemeriksaan vagina tadi ya. Mana tahu ada robekan seperti ini, itu kita cek di proses kala 3 ya, pemeriksaan serviks, vagina. Kalau tadi sudah keluar plasentanya. Nah, jadi ada beberapa tipe ya, tipe 1 degree-nya, derajat 1 hanya sampai mukosa dari vagina, tapi kalau udah derajat 2 itu sampai otot-otot antara vagina dan perineum ya, khususnya otot bulbo cavernosa dan otot perinei transversus superficial. Nah, untuk yang derajat 3 itu dibagi lagi 3A, 3B, dan C. Kalau dia masih kenaknya di sphincter ani externus, otot sphincter ani yang externus itu masih 3A atau 3B. Kapan 3A? Kalau robeknya sphincter ani externus itu kurang dari 50%. Kalau 3B lebih dari 50%. Tapi kalau yang robeknya sudah sampai sphincter ani internus, maka itu masuk ke 3C. Nah,
Kemudian yang terakhir di sini, kalau robekannya sampai ke mukosa dari rektum atau mukosa recto-ani, maka ini sudah disebut sebagai derajat 4. Nah, ini sangat berbahaya dan langsung kita lakukan perujukan. Untuk derajat 1 ini tidak perlu dijahit, tetapi derajat 2 dan derajat 3 itu perlu dijahit. Nah, ini tadi untuk di skala 3 ya, kita juga perlu ya memberikan uterotonik, khususnya oksitosin 10 internasional unit secara intramuskular, supaya membantu mengeluarkan plasentanya. Nah, kita injeksi di paha lateral. Kemudian di skala 3 juga kita menunda untuk memotong tali pusat ya, supaya nanti janinnya tidak anemia. Ya, kemudian kita melepas plasenta itu dengan ini. Caranya adalah yang disebut sebagai traksi terkendali atau penegangan tali pusat terkendali. Nah, ini nanti kita lihat di belakang seperti apa caranya. Kemudian yang ini juga massage fundus. Ini khusus setelah keluarnya plasenta. Khusus dilakukan setelah keluarnya plasenta. Kalau belum keluar plasentanya jangan dikusuk dulu. Nah, ini tadi cara bagaimana mengeluarkan plasenta. Tegangkan tali pusat dengan klem, jangan terlalu ditarik, ditegangkan aja tali pusatnya, sambil ini ditekan secara dorsokranial ya. Ditekan seperti itu sehingga akan memudahkan plasentanya keluar. Kalau misalkan sudah keluar, maka kita lakukan massase di fundus uteri, diputar-putar seperti ini saja di tangan kiri, dan tangan kanan kita melihat apakah kotiledon dan membran plasentanya intak atau tidak. Jadi ini tangan kiri tadi melakukan dorsokranial, tangan kanan mengetatkan atau menegangkan tali pusar. Kalau sudah keluar, tangan kanan juga akan memeriksa, tangan kiri langsung memasase atau mengkusut daerah fundus uteri seperti ini ya, arah panahnya. Nah, yang untuk terakhir manajemen di skala keempat adalah kondisi fisik ibu. Tetap kita lakukan manajemen, kita lakukan pengamatan apakah terjadi pendarahan postpartum atau pasca persalinan. Nah, bila terjadi misalkan perdarahan pasca salin atau postpartum, plasentanya belum keluar, ada yang tersisa atau terjadi shock hemorrhagic, maka kita lakukan merujuk dan lakukan resusitasi dulu. Kemudian di skala 4 ini juga kita lakukan perbaikan. Kalau kita tadi melakukan perobekan atau episiotomi atau pas di lahir kita menilai ini sudah robeknya perinei ini sudah derajat 2 dan derajat 3, maka kita lakukan penjahitan jelujur subkutikular ya dengan lidokain sebagai anti nyerinya. Kemudian antiinflamasi juga bisa kita berikan ya, khususnya yang non steroid jalur rektal. Nah, untuk komplikasi ya tadi ya, pendarahan postpartum itu bisa disebabkan oleh tonusnya yang bermasalah atau atonia uteri, jaringannya yang bermasalah, plasentanya masih di situ, namanya retensio plasenta, atau ada gangguan pembekuan darah, atau ada perlukaan jalan lahir yang tidak diketahui, tadi laserasi yang tidak diketahui, makanya harus diperiksa juga di skala keempat. Nah, jadi ini disebabkan oleh 4T, tonus untuk atonia uteri, kemudian tisu untuk retensio plasenta, kemudian trombin untuk gangguan pembekuan darah, kemudian di sini ada perlukaan jalan lahir ya, perlukaan jalan lahir. Jadi jalan lahirnya robek seperti itu, atau disebut sebagai trauma. Nah, kapan dibilang pendarahan postpartum? Kalau misalkan per vaginam jumlah darah yang keluar itu 500 lebih ya, lebih dari 500. Kalau misalkan lahirnya dari vagina, darahnya setelah lahir itu lebih dari 500, maka itu disebut pendarahan postpartum. Kalau lahirnya melalui seksio sesarian, maka kalau darah yang keluar lebih dari 1000 ml, maka itu disebut perdarahan postpartum atau pasca salin. Baik, berikut kita sudah sampai pada pembahasan kita yang terakhir. Saya harap
apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kedepannya.